Tentang khutbah Jumat. Sebenarnya khutbah Jumatnya itu merupakan ibadah. Ibadah bertanya-nyo hanjit tak pega-pega kuro, harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu bersembahyang sebagaimana aku sembahyang. Kata-kata sembahyang di sini umum, termasuk sembahyang Jumat. Jadi sama sih lagi ke Rasulullah, kamu sembahyang duhur lagi sembahyang leo. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu sembahyang Jumat sabar lagi leo sembahyang. Leo sembahyang Jumat kiban, yaitu adalah diiringi, didahului oleh khutbah. Maka bersembahyang juga benar khutbah. Kemudian di dalam berkhutbah itu juga harus berkhutbah sebagaimana Rasulullah menyampaikan khutbah. Karena pada kala para sahabat-sahabat Rasulullah mendum yang turun temurun fil a'sar wal amsar, turun temurun para sahabat-sahabat sampai tabi'in mandum-mandum mereka berkhutbah dengan bahasa Arab. Padahal wadahnya sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan khutbah karena orang baru baik dalam Islam. Mandum sahabat-sahabat yang gutus ke seluruh daerah, yang daerahnya bahasa masing-masing, tapi mereka mentang berkhutbah dengan bahasa Arab. Yang membuktikan bahwa khutbah itu badlu raka'ataini minazuh, karena khutbahnya merupakan pengganti 2 rakaat sembahyang, maka sehingga syarat-syarat khutbah lagi syarat sembahyang. Mia sembahyang tidak boleh diterjemah, khutbah juga tidak boleh diterjemah. Jadi maka dalam ayat nekecam, sebab pada takalan sejarah para sahabat hana musiro sahabat yang menterjemahkan khutbah. Mia sandai jina sungguh atanya nauri yang menceritakan, tapi hana. Sebab pun yang kejadian para masa sahabat, pulau sahabatnya nurung hebat-hebat khalifah pasti akan terus berita kepada daya. Tapi hana pernah terus berita dan orang menakalkan oleh para ulama sahabatnya dalam berkhutbahnya dengan bahasa ajam. Maka orang yang berkhutbah dengan bahasa ajam nyo adalah hana pada masa Nabi, hana pada masa sahabat-sahabat. Berarti menentang Nabi dengan menentang dengan para sahabat. Dalam ayat disampaikan, wa may yushakikir rasulah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi ila jahannama wa sa'at masira. Orang-orang yang melawan Rasul dan mengikuti jejak yang bukan orang mukmin, bukan jejak para ulama, para sahabat-sahabat, yang orangnya akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Itu merupakan kecaman. Maka dalam hukum fikih kepegadre, jadi khutbahnya saban lagi sembahyang, maka khutbahnya hanjir dengan bahasa ajam, harus dengan bahasa Arab. Saban lagi takbiratul ihram hanjir dengan bahasa ajam, tak baca Fatihah hanjir dengan bahasa ajam, tak baca ayat Quran hanjir dengan bahasa ajam, tak terjemah hanjir datayan mandung. Nah, maka berkhutbah juga demikian. Cuma entah yang menjadi khutbah. Khutbah ini oleh orang yang salah dalam pengertian. Orang menganggap bahwa khutbahnya pidato itu khutbah bahasa logat, makna logatan, lagi makna puasa, pun makna puasa, imsak, pun makna sembahyang, tunrau, sembahyang artinya putra, doa. Tapi khutbah yang dimaksudkan ini, yang jid ke ibadat, khutbah yang kalih ke garis syarat. Sesuatu yang dimulai dengan alhamdulillah dan disudahi dengan doa, itu yang menjadi khutbah. Ya, jadi khutbah adalah kan bermakna khataba yang artinya nasihat. Walaupun dia katakan kagak khutbah, padahal tinggal nasihatnya ke khutbah. Nyan khutbah bahasa logat. Tapi khutbah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, lihat nasihat hana dakun alhamdulillah sampai habis hana doa yang hana sah di khutbah lah. Jadi khutbah yang maksudkan alhamdulillah wassalatu ala rasulullah usikum bitaqwallah, kemudian baca ayat berangkapu, kemudian baru doa. Nyan baru kan khutbah. Jadi atanya tidak boleh menterjemahkan. Kemudian dalam undang-undang maka
nepegat bahawa antara khutbah-khutbahnya na cara-cara haji. Jadi pun alhamdulillah alaihi wasallam anian baru putrakeun wasiat, kemudian baru ayat, kemudian na khutbah yang kedua. Maka disyaratkan bahwa antara rukun itu merupakan rukun-rukun. Rukun-rukun khutbahnya disyaratkan bermualat. Kita tanya baca Fatihah sih, anjilah alhamdulillah tapi piyo lihat saya amu siji mana baru Ar-Rahmanir Rahim. Mana tapi piyo Maliki Yaumiddin anjut. Adanya. Ya, jadi maka dalam khutbah juga lagi sembahyang, maka disyaratkan bermualat antara rukun-rukun khutbah. Maka dikala disyaratkan bermualat di antara seluruh rukun-rukun khutbahnya, ya, apabila diselangi sama dengan kalimat yang lain, maka khutbah itu batal. Wateka batal, harus legedanyo baca kembali baru sah. Karena akan diselangi. Lagi gedanyo Fatihah kata piyuh trip-trip. Yang Fatihahnya Hanafi. Wateka Hanafi payah ulang Fatihah yang lain. Maka ulama gedanyo di dalam berkhutbah supaya batal khutbah, maka fon ke pidato lagi biasa, kemudian baru getamang dalam rukun khutbah. Jadi dia getamang dalam rukun khutbah, kedua baca khutbah tiga terus. Jadi atabuno alhamdulillah fonnya kan khutbah karena ke pidato. Ya, maka yang salah, ya, bahkannya kali rapat para intelektual yang di Banda Aceh mandum wateyan, waktu masa Gubernur Awai, dan termasuk lon juga salah seorang peserta wateyan dalam rapat MPU di Banda Aceh membahas tentang khutbahnya kiban. Yang pertama heboh masalah yang dibahas wateyan di MPU. Yang pertama masalah pakai tongkat. Yang kedua masalah azan 2 kali karena pendapat sebab tongkatnya nana payah pakai le jadi. Yang kedua azan masa Rasulullah mandang 3. Jadi azan masa 2-nya masa Sayyidina Utsman. Dan yang karenanya merupakan polemik yang terjadi dalam masyarakat, dan karena timbul perbedaan wateyan gepegatlah musyawarah besar di Banda Aceh. Tuan termasuk salah satu peserta dalam musyawarah wateyan mandum sepakat, termasuk gubernur sendiri yang kawai katakan bahwa khutbah harus sesuai lagi yang gepubut oleh para ulama-ulama. Jadi azan tetap 2 kali pakai tongkat dan mandum wateyan. Tinggal lenduan yang menjadi pemakalah wateyan masalah tongkat ayah jinim dengan yang pihak ayah jinim yang pihak intelektual Profesor Dr. Aliasa Abu Bakar, sehingga mandua orang sepakat bahwa memakai tongkat itu sunat. Kemudian yang menjadi pemakalah bagian azan 2 kali, yang berpendapat 2 kali azan adalah Abu Tumin Lang Blahdeh, sedangkan pemakalah dari pihak intelektual wateyan Dr. Ajidar LCMA. Orang-orangnya berpendapat 1 kali, tapi akhirnya menyimpulkan 2 kali sunat. Dan yang ketiga tentang masalah mualat, yang menjadi pemakalah dari pihak pesantren wateyan Walid Marhaban Bakungan, yang menjadi pemakalah di pihak orang yang berpendapat jid pasal mualat gekeun-keun hanan solan Mahkamah Syariah berokan Ustaz Jamil yang pernah menjadi kepala Dayah Jemalah Amal, ya, ketua yayasan Dayah Jemalah Amal. Jadi kali musyawarah di MPU ini, dan memang telah terai pendapat, akhirnya menyimpulkan bahwa mualatnya merupakan wajib adanya, dan seluruh masjid harus memelihara mualat. Ya, yang kalihna dalil masing-masing yang berpendapat tidak setuju dengan setuju. Jadi hana boleh je masalahnya dalam masyarakat. Ya, dan kalihna menyana buku MPU nya kalihna penjelasan. Abang tuan termasuk salah satu peserta wadeyan dan padum-padum roh yang lain. Jadi kesimpulan bahwa yang dipegang oleh ulama katanya uronyo adalah baik pasal
bermualah. Sebab menyabanta iPhone tak baca aju khutbah pertama, kemudian kata pidato trip nyan ka bata khutbah yang pertama yan. Alian tak dua aju khutbah pertama ka bata, baru tak mulai dengan khutbah yang kedua. Jadi hana je ke masalah ada yan. Memangnya kalian nak kesepakatan pada saat rapat MPU. Kira-kira demikian.